Pernah nggak sih ada ngerasa makin banyak belajar, kok malah makin sadar betapa sedikitnya yang kita tahu? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah jebakan pikiran yang unik banget. Gimana status ahli justru bisa jadi penghalang terbesar kita buat jadi benar-benar bijak. Yuk, kita mulai. Oke, buat memulai perjalanan kita, coba deh kita renungin kutipan yang dahsyat ini. Bayangin aja, samudra itu adalah simbol ilmu pengetahuan. Ayat ini seolah-olah bilang ke kita kalau ilmu pengetahuan itu tak terbatas. Sebanyak apapun kita belajar, kita tuh baru nyentuh permukaannya aja. Ini fondasi dari semua obrolan kita hari ini ya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau kita semua setuju ilmu itu seluas samudra, kenapa ya ego kita sering banget bangun tembok terus bilang, udah cukup, gue udah tahu semuanya. Ini nih paradoks yang ada di dalam diri kita semua. Dan hari ini kita coba bedah bareng-bareng. Biar kita lebih paham soal jebakan ego ini, kita mundur sebentar ke masa lalu dan kita lihat sebuah istilah historis. Mungkin kedengarannya kuno ya, tapi Anda bakal kaget betapa relevannya istilah ini dengan dunia kita sekarang. Jadi, secara harfiah, ahli kitab itu ya nunjuk ke komunitas di masa lalu yang punya kitab suci sebagai panduan hidup mereka. Ini definisi dasarnya ya, sebuah label buat kelompok tertentu. Coba ingat-ingat poin ini, karena sebentar lagi kita akan balik pemahaman ini 180 derajat. Oke, sekarang kita bawa konsep tadi ke zaman sekarang. Gimana kalau ahli kitab itu bukan lagi sekedar label sejarah, tapi sebuah pola pikir? Sebuah pagar ego yang bisa dibangun oleh siapa aja, kapan aja, termasuk kita. Nah, ini dia ide utamanya. Ahli kitab modern itu bukan soal agama atau kitab suci, tapi tentang siapapun yang ngerasa udah tamat di bidangnya. Bisa jadi seorang ilmuwan, seorang seniman, bahkan kita pas lagi debat di media sosial. Saat kita nutup pintu buat ide baru karena ngerasa paling tahu, ya disitulah kita masuk ke dalam jebakan ini. Coba lihat contoh-contoh ini. Relevan banget kan? Kita semua bisa loh kejebak di sini, entah sebagai profesional, akademisi, atau pas lagi adu argumen online. Momen di mana kita didorong oleh nafsu rasa aku, yaitu dorongan ego buat ngerasa paling benar dan paling pintar, disitulah kita jadi ahli kitab di zaman kita sendiri. Sekarang, saya mau Anda bayangin sesuatu. Coba bayangin seluruh ilmu pengetahuan di alam semesta ini, itu kayak samudra kosmik yang luas banget. Gak ada awal, gak ada akhir. Persis seperti yang digambarin di ayat pembuka tadi. Terus datanglah ego kita. Dorongan buat ngerasa superior dan punya kendali ini, si nafsu rasa aku, mulai beraksi. Dia membangun sebuah pagar, katakanlah pagar kristal, di tengah samudra yang tak terbatas itu. Seolah-olah dia mengklaim sebagian kecil lautan itu jadi miliknya. Dan inilah puncaknya. Sambil berdiri di dalam pagar kecilnya itu, ego kita dengan bangga mendeklarasikan, inilah satu-satunya kebenaran. Air di dalam sini adalah yang paling murni. Ini gambaran yang pas banget buat kesombongan intelektual. Mencoba memiliki sesuatu yang pada dasarnya nggak bisa dimiliki. Terus apa yang terjadi kalau kita hidup terlalu nyaman di dalam pagar ego ini? Nah, seperti yang bakal kita lihat, kehidupan itu punya cara yang menarik dan kadang menyakitkan buat ngeruntuhin tembok-tembok itu. Siap? Poin krusialnya begini, saat kita terlalu bangga sama menara pengetahuan kita, kehidupan tuh seringkali ngirimin ujian. Sebuah peristiwa atau informasi baru yang seolah-olah emang dirancang khusus buat menggoyahkan fondasi keyakinan kita dan meruntuhkan kesombongan itu. Dan ini bukan teori abstrak loh, ini kejadian setiap saat. Bayangin deh seorang ilmuwan brilian yang seluruh teorinya dipatahin sama data baru. Pasti rasanya hancur banget kan? Tapi justru momen-momen kayak ginilah yang jadi pengingat paling kuat buat kita tetap rendah hati dan terus membuka pikiran. Ternyata, pelajaran tentang ego dan kerendahan hati ini nggak cuma ada di kitab suci atau buku filsafat. Kita bisa nemuinya di tempat yang mungkin nggak Anda duga, di dalam dunia pahlawan super. Yuk kita bedah dua ikon ini. Di satu sisi ada Superman, simbol kekuatan dan kebaikan. Tapi di balik jubahnya ada ego yang haus validasi atau yang kita sebut nafsu rasa minta puji. Di sisi lain, Lex Luthor. Jeniusnya nggak perlu diragukan lagi. Tapi egonya itu kayak lubang hitam yang isinya cuma iri hati dan dengki. Ujian terbesar Superman itu bukan datang dari penjahat super, tapi justru pas dunia yang dia selamatkan malah membencinya. Ini maksa dia buat ngelihat ke dalam dirinya sendiri. Aku melakukan ini buat dapat pujian atau karena ini emang hal yang benar? Ujian ini adalah proses memurnikan niat, dari yang tadinya nyari validasi dari luar, jadi bertindak murni karena kebaikan.
Sementara itu, Lex Luthor adalah contoh tragis dari kejeniusan yang malah mempenjarakan dirinya sendiri. Dia pinter banget tapi kepintarannya cuma dipakai buat satu tujuan, ngebuktiin kalau dia lebih hebat dari Superman. Ironisnya, obsesinya buat jadi yang terhebat justru ngehalangin dia buat jadi benar-benar hebat. Oke, setelah kita paham masalahnya dan ngelihat jebakannya dalam berbagai bentuk, sekarang bagian paling penting. Gimana caranya kita keluar dari labirin ego ini? Yuk kita beralih dari masalah ke solusi yang praktis. Nah, ini perubahan mendasar dalam cara kita mikir. Solusinya itu bukan jadi bodoh, tapi justru jadi super penasaran. Ini soal mengganti pernyataan "saya tahu" dengan pertanyaan "apa lagi ya yang bisa saya pelajari?". Sikap inilah yang bakal ngejaga kita tetap rendah hati dan terus bertumbuh. Ini dia 3 langkah praktis yang bisa kita coba. 1. Selalu asumsikan ada lapisan yang lebih dalam dari apa yang Anda tahu. 2. Jangan hindari perdebatan, malah cari sudut pandang yang beda secara aktif. Dan 3. Buka mata Anda, karena pelajaran berharga bisa datang dari sumber yang paling nggak terduga sekalipun. Kutipan di slide ini ngerangkum poin terakhir tadi dengan sempurna. Kebijaksanaan sejati itu nggak cuma ada di buku-buku tebal atau teks kuno. Bisa kita temukan di dialog film, lirik lagu, atau bahkan obrolan di warung kopi. Kuncinya cuma satu, pikiran kita cukup terbuka nggak buat menangkapnya? Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan reflektif. Coba deh pikirin, di area mana dalam hidup Anda ngerasa paling ahli, paling yakin? Mungkin itulah pagar ego pertama yang perlu Anda robohkan hari ini buat menemukan samudra kebijaksanaan yang terbentang luas di baliknya. Terima kasih sudah menyimak.